Oh ya, ini masih bagiannya Mas Esa ya. Oh ya, maaf guys. Satu lagi yang pengen tak ajarin ke kalian, dan ini sering banget muncul di UTBK. Itu sifat-sifat atom berdasarkan tabel periodik. Cara ngafalnya gimana? Kan itu kan sifat atom kan ada banyak tuh. Misal dia cenderung basa, cenderung asam, dia itu non logam atau logam, dia itu reduktor atau oksidator, apakah dia radiusnya itu kecil atau gede. Nah, itu tuh kan macam-macam tuh sifat-sifat atom. Nah, cara bedainnya itu tuh aku ada gampangan apa kayak ada jalan tikus tuh. Ini dari GO ya BTW. Jadi itu kalian coba lihat yang ini, yang Blora Plus itu. Blora Plus. Habis itu kalian lihat anak panahnya tuh. Anak panahnya yang ke kanan kan itu main. Habis itu yang ke bawah tuh plus. Itu tuh menunjukkan apa? Itu menunjukkan apa? Jadi itu menunjukkan kalau semakin kanan, dia semakin berkurang. Habis itu kalau semakin bawah, itu semakin bertambah. Blora itu ada singkatannya guys. Blora itu kepanjangannya itu adalah basa, logam, reduktor, radius, dan ke elektropositifan. Jadi yo guys, misal yo semakin ke kanan tuh, berarti semakin golongannya bertambah. Kanan tuh kan daerah golongan apa namanya 5 ke atas yo. Nah itu dia sifat basanya tuh rendah. Maksudnya itu gimana? Jadi itu kalau misal atom tersebut membentuk suatu senyawa dengan OH di dalamnya. Berarti kalau dia atom yang bagian kiri itu bakal jadi basa kuat. Kayak misal kita lihat contohnya adalah NaOH tuh. NaOH, habis itu apa sih namanya? KOH. Itu kan dia suatu basa kuat tuh. Basa kuat. Karena apa? Karena yo dia gampang buat ngelepas OH-nya itu, gampang buat ngelepas ion OH-nya tadi. Sebenarnya itu kalian nggak perlu menghafalkan sampai situ. Yang penting kalian tahu kalau misal yang bagian kiri itu tuh cenderung basa, yang bagian kanan itu cenderung asam. Habis itu logam. Kak ternyata basa kuat atau lemah. Oh itu hafalan guys, hafalan. Di situ basa kuat tuh ada sendiri. Mungkin nanti bakal dijelasin pas materi asam basa ya. Jadi itu di dunianya itu udah ada apa namanya? Udah ada ketentuannya tuh loh. Bukan ketentuannya sih. Udah ada suatu senyawa yang ditetapkan bahwa dia itu basa kuat, bahwa dia itu asam kuat itu udah ada. Nah, setahu saya itu loh, yang seingatku ya ini, basa kuat tuh yang kayak NaOH, habis itu KOH, habis itu BaOH 2 kali, habis itu CaOH 2 kali, habis itu SrOH 2 kali. Itu yang paling sering muncul. Terus kalau asam kuat itu yang paling sering itu HCl sama 2SO4. Sebenarnya ada banyak sih selain itu. Tapi yang paling sering dipakai di dunia ini adalah HCl sama 2SO4-nya. Buat lanjutannya itu bakal dijelasin pas materi asam basa. Terus logam. Logam tuh sebenarnya kalau selain ini kalian tuh bisa menghafalkan lagi kalau logam tuh dia apa namanya? Cenderung melepas elektron. Jadi kalau dia membentuk suatu ion, dia bakal cenderung membentuk kation atau ion positif kecuali H yo. H itu cenderung membentuk ion positif tapi dia bukan logam. Terus kalau non logam dia itu cenderung melepas elektron. Nah, gampangannya yo ya kayak tadi kalau dia itu yang bagian kanan dia itu logam, yang bagian kiri itu yang logam. Sesimpel itu guys. Nah, eh, buat buat teorinya logam itu tuh kebanyakan dia itu yang golongan 5, 6, 7. Itu yang non logam. Non logam itu yang kebanyakan golongan 5, 6, 7. Nah, terus yang golongan 1, 2, 3 itu tuh kebanyakan apa namanya? Itu adalah atom logam. Sama golongan B itu tuh kebanyakan logam. Hampir semuanya logam. Terus kalau kalian agak konyol tuh nama-nama logam, nama-nama atom logam itu tuh diakhiri dengan litium, kalium, kalsium, magnesium, kecuali helium ya. Itu. Terus reduktor. Di reduktor itu ya reduktor dia cenderung mereduksi gitu aja. Terus radius itu sebenarnya ke radius itu dia tuh lebih prefer ke semakin periodnya itu semakin gede.
periode semakin gede, itu berarti radiusnya semakin gede. Misal yo antara periode 1 dan periode 2 itu pasti yo gede yang periode 2. Nah, periode itu tuh apa? Periode itu tuh itu loh tingkat-tingkatnya. Yang tingkat paling atas itu periode 1, tingkat kedua itu periode 2, tingkat yang bawahnya itu periode 3 dan seterusnya. Itu periode. Kalau golongan itu kita menentukan golongan dengan konfigurasi tadi. Terus apa namanya? Ke elektropositifan. Elektropositif itu ya elektropositif. Dia cenderung melepas elektron sehingga menjadi positif. Jadi itu yang penting tuh kalian hafal singkatannya sama hafal panahnya tuh. Kalau Blora itu semakin ke kanan semakin minus, semakin ke bawah semakin plus. Tapi aku mau menggarisbawahi yang radius tadi. Yang radius tadi itu kalian lebih prefer ke golongannya dulu. Kok golongannya? Ke apa namanya? Golongan siapa namanya? Tingkat-tingkatnya itu loh, tingkat-tingkat itu. Kok aku tadi lupa tuh. Ke periodenya dulu. Tuh. Terus lanjut ke yang satunya tuh piano min. Piano min itu tuh piano tuh ada singkatannya juga. Potensial ionisasi, afinitas elektron, non-logam, oksidator, dan elektronegatifan. Nah, tapi kalau piano itu dia itu semakin ke kanan, itu semakin plus, semakin ke bawah malah semakin minus. Jadi apa namanya? Atom-atom yang di bagian kanan itu tuh mempunyai potensial ionisasi yang gede, kecuali golongan 8 misalnya dia kan inert. Golongan inert tuh dia itu udah stabil. Habis itu dia tuh punya afinitas elektron yang gede, habis itu sifatnya non logam, habis itu yang kanan-kanan dia itu oksidator, habis itu dia itu punya ke elektronegatifan yang gede, kecuali golongan 8. Soalnya golongan 8 itu inert. Ingat-ingat ya, golongan 8 itu inert. Dia susah sekali buat bereaksi karena dia sudah ini 8 elektron sudah stabil. Itu. Nah, tentang ini apakah ada yang masih dibingungkan? Mungkin kalau nggak ada bisa dilanjut sama Ajiba dulu. Kalau misal nanti ada pertanyaan, boleh langsung chat ya guys. Oke, terima kasih. Oh iya, kamu sini aja. Terus, oke, next ke Ajiba. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang ikatan kimia. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, nanti di stop di kolom chat. Pertama adalah kenapa sih bisa terjadi ikatan kimia? Ini pelajaran kelas 10 ya dulu. Jadi yang pertama tuh alasannya karena atom-atom ini mengalami interaksi gitu. Adanya interaksi elektron atom satu dengan yang lain. Gampangnya gini, kayak misal ada orang deket, sahabatan atau pacaran, itu kan pasti sebelumnya ada interaksi dulu, gak mungkin nih sebelumnya gak ada interaksi sama sekali, tapi tiba-tiba deket. Terus alasan yang paling umum juga untuk mencapai kestabilan. Kalau menurut Lewis, atom-atom unsur memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia. Seperti yang kita tahu, kalau gas mulia itu sudah elektron valensinya sudah 2 dan 8. 2 itu sudah duplet dan 8 oktet. Mereka itu stabil, artinya mereka tidak perlu berikatan dengan atom lain lagi. Cuma ada beberapa pengecualian atom gas mulia yang berikatan dengan unsur lain. Cuma secara umum gas mulia itu nggak berikatan dengan apapun ya. Jadi unsur-unsur yang masih belum duplet dan belum oktet itu cenderung mereka iri gitu, pengen stabil juga. Jadi dengan cara apa? Dengan cara mereka berikatan. Selanjutnya kita harus tahu dulu nih kecenderungan unsur melepas dan menangkap elektron. Yang pertama yaitu melepas. Kalau melepas elektron itu biasanya terjadi pada unsur logam. Unsur logam itu
golongan ini hafalan ya. Jadi unsur logam itu golongan 1A, 2A, 3A, terus golongan transisi, sama golongan 4A itu cuma SN sama PB. Itu buat gampangannya untuk ngafalin logam. Terus, karena dia melepas elektron, maka nanti dia akan bermuatan positif. Ini contohnya gini. Ini cuma contoh di golongan 1A sama 2A, itu elektron valensinya cuma 1, dan golongan 2A elektron valensinya 2. Nanti mereka itu akan membentuk, kalau golongan 1A itu nanti bakal plus 1 gitu. Jadi misal Na di sini, Na karena melepas elektron dia akan bermuatan positif, jadi Na plus. Terus di sini contohnya yang kedua ada kalium, K ya kan, kalau di konfigurasi itu 2881. Ini satu ini kan sendiri gitu ya, dia tuh belum duplet dan belum oktet, jadi dia tuh cenderung untuk melepas satu ini, sehingga nanti jadinya ion K+, karena melepas satu elektron. Terus di sini juga ada golongan 2, contohnya Mg. Mg di sini kan 282. Dia akan melepas 2 elektron dan bermuatan 2+, Mg 2+. Begitu pula dengan Ca, dia akan melepas 2 elektron bermuatan 2 plus 2 sesuai dengan struktur Ar. Kalau Ca kan 288 itu ada 18. Ar juga 18. Terus selanjutnya adalah kecenderungan unsur untuk menangkap elektron. Kalau tadi yang melepas kan cenderung unsur logam. Kalau untuk menangkap elektron itu biasanya cenderung unsur non-logam. Non-logam itu ya selain yang disebutin tadi ya, jadi non-logam itu ada golongan 4A selain SNPB, golongan 5A, golongan 6A, dan 7A. 8A nggak masuk, soalnya kan 8A sudah stabil. Di sini ada contohnya, misal 9F. Dia kalau dikonfigurasi itu 27. Dia itu butuh satu elektron lagi nih buat membentuk oktet. Jadi dia akan menangkap satu elektron. Karena dia menangkap satu elektron, jadi dia jadinya bermuatan negatif. Begitu pula dengan O di sini, S, dan N. Kalau N di sini kan 2 dan 5. Dia butuh 3 elektron lagi, sehingga dia bakal bermuatan minus 3. Selanjutnya yaitu elektron valensi. Apa sih elektron valensi? Nggak asing ya sama kata-kata elektron valensi. Elektron valensi sangat berperan tentunya pada pembentukan ikatan antar atom dalam membentuk senyawa. Biasanya digambarkan dengan titik atau silang, atau disebut dengan apa ya, kalau dot sama cross kayaknya kalau nggak salah. Terus misal nih, bentar ya aku kembali. Nih misal di sini ada N. N di sini kan 7. Kalau dikonfigurasi jadi 2 dan 5. Elektron valensinya itu yang mana sih? Elektron valensinya itu yang ditambah atau dikurangi. Jadi bukan kalau kayak 2 ini, 2 kan nggak ikut campur. Di sini N yang 2 ini nggak ikut campur, jadi itu bukan elektron valensi. Elektron valensi itu yang ini, yang 3. Yang 3 ini elektron valensi. Sekarang kita langsung ke macam-macam ikatannya. Kalau untuk ikatan kimia yang intramolekul itu ada 3, ada ikatan ion, ikatan kovalen, sama ikatan logam. Yang pertama yaitu ikatan ion. Ikatan ion itu terjadi antara unsur logam dan non-logam dengan cara serah terima elektron valensi sehingga terjadi ion positif dan negatif yang berikatan dengan gaya elektrostatis.
gampangnya gini, kalau ikatan ion ini, misal ada 2 orang, terus mereka A sama B. Terus A ini lapar, terus B dia beli roti, terus rotinya itu dikasih ke A gitu. Jadi kayak serah terima gitu. Kalau untuk unsur logam tadi udah aku jelasin, unsur logam kan ada golongan 1A, selain H, 2A, 3A, dan sebagainya. Di sini ada contoh soalnya. Jadi bagaimana ikatan ion yang terjadi antara unsur K dan O. Kita tulis dulu, yaitu K ini kan nomor atomnya ada 19. Jadi kita konfigurasi jadi 2881. O juga ada 8 jadi 26. K di sini kan dia melepas 1 karena lebih mudah untuk melepas 1. Sehingga di sini K bermuatan positif. Kalau yang oksigen itu nanti dia akan menangkap 2. Jadi kalau di ikatan ion ini ada yang melepas, ada yang menangkap. Di sini jadinya karena K ini melepas 1 dan O menangkap 2, nanti tinggal K-nya ini dikali 2 dan O-nya ini dikali 1 buat lihat bentuk molekulnya itu seperti apa, struktur molekulnya. Jadi kan K ini dibalik gitu loh, kan tadi K melepas 1, O menangkap 2. Tapi nanti K yang dikali sama 2, O yang dikali dengan 1. Jadinya nanti K2O di hasil akhirnya. Ini di sini ada NaCl, bisa kita lihat ya, ini kan ada Na, dari Na ini ada 1 elektron valensi dan dari Cl juga ada 1. Mereka itu terjadi serah terima gitu. Selanjutnya adalah ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen ini terjadi antara non-logam sama non-logam dengan cara pemakaian bersama. Kalau yang ion tadi kan yang A lapar terus dibeliin sama B, terus B ngasih roti ke A. Kalau yang ini mereka itu sama-sama lapar, jadi mereka cuma punya satu makanan, dimakan bareng gitu. Jadi nggak ada serah terima, dan seperti yang kita tahu, kalau logam itu cenderung untuk melepas elektron, kalau non-logam cenderung untuk menangkap elektron. Jadi di sini nih kedua unsur itu tuh sama-sama menangkap elektron gitu, jadi nggak ada yang bukan melepas dan menangkap, tapi sama-sama menangkap. Contohnya di sini ada FCl. Bentar. Di sini di contoh yang pertama ini adalah contoh ikatan kovalen rangkap 1. Jadi yang rangkap ini cuma ada 1 gitu ya. Iya. Terus habis itu selanjutnya di sini ada ikatan kovalen rangkap 2 atau ikatan ganda. Di sini ada 2 elektron valensi dari O yang pertama dan 2 elektron valensi dari O yang kedua. Terus di sini juga ada ikatan kovalen rangkap 3, yaitu N2. Di sini ada sama-sama nyumbang 3 ya. Terus mereka memakai bersama. Lalu selanjutnya yaitu ada ikatan kovalen koordinasi. Kalau kovalen koordinasi itu jadi mereka memakai bersama cuma dari salah satu unsur aja. Jadi kalau ada 2 unsur yang nyumbang itu cuma 1 gitu. Contohnya di sini kita lihat gambar aja ya. Ini kan kalau yang di atas itu ikatan N sama O yang di atas itu rangkap 2. Terus kalau yang di tengah ini ikatan kovalen tunggal dan yang bawah ini koordinasi. Kita bisa lihat kalau yang di bawah ini yang nyumbang cuma N. O itu nggak nyumbang apa-apa.
O itu kan yang bulat-bulat ini. Yang bulat-bulat itu nggak nyumbang apa-apa, nggak dipakai sama N. Tapi N itu nyumbang 2 elektronnya agar O ini stabil. Biasanya kalau ikatan kovalen koordinasi ini dilambangkan dengan tanda panah. Di sini ada ikatan kovalen, perbedaan ikatan kovalen polar sama non polar ya. Langsung ke sini aja. Nah, di sini ada ikatan kovalen polar dan non polar. Yang pertama itu kalau ikatan kovalen polar itu biasanya mempunyai perbedaan keelektronegatifan. Keelektronegatifan tadi sudah dijelasin sama Mas Esa. Kalau dari kiri ke kanan itu semakin besar, kalau dia mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang besar, berarti dia termasuk kovalen polar. Kalau nggak punya perbedaan keelektronegatifan, berarti dia kovalen non polar. Biasanya kalau kovalen non polar itu terbentuk dari 2 unsur yang sama, misal kayak H2, I2, terus Br2 dan lain sebagainya. Terus kalau polar itu biasanya punya PeB pada atom pusat. PeB itu pasangan elektron bebas ya. Ini contohnya. Di sini kovalen polar O-nya punya 2 PeB. PeB itu satu PeB terdiri dari 2 elektron valensi, kan pasangan. Kalau pasangan berarti 2. Di sini ada 2 PeB. Di sini ada 2 PeB, berarti dia termasuk H2O ini termasuk kovalen polar. Sedangkan yang non polar dia tuh nggak punya PeB, jadi dipakai semua gitu elektronnya. Terus kalau kovalen polar itu bentuk molekulnya tuh tidak simetris, jadi dia itu nggak simetris ya, nggak lurus, kayak ke bawah, ada yang ke atas gitu. Sedangkan kalau kovalen non polar ini pasti dia simetris. Terus kesimetrisan ini akan, kalau simetris dia nggak akan membentuk momen dipol. Momen dipol itu apa ya? Kayak derajat gitu. Dia nggak akan membentuk momen dipol. Jadi kalau kovalen non polar, momen dipolnya 0. Kalau kovalen polar, karena dia bentuknya nggak simetris, jadi dia mempunyai momen dipol. Terus kalau kovalen polar itu penghantar listrik, kalau kovalen non polar itu tidak menghantarkan listrik, dan yang terakhir titik didih titik lelah kovalen polar itu tinggi, sedangkan kovalen non polar itu lebih rendah daripada kovalen polar. Tadi kan sudah ikatan ion antara logam dan non-logam, ikatan kovalen antara non-logam dan non-logam. Selanjutnya adalah ikatan logam. Kalau ikatan logam itu jelas ya, antara logam dan logam. Logam itu golongan yang udah tadi aku sebutin. Terus ciri-cirinya itu ikatan yang terjadi antara unsur logam ya. Terus bentuknya itu padat kecuali Hg. Terus konduktor dia bisa konduktor panas. Terus bisa ditempa. Kalau bisa ditempa ini berarti dia mudah dibentuk. Selanjutnya mengkilap, titik didih dan titik lalahnya tinggi. Contohnya itu Ag2. Terus selanjutnya yaitu ikatan hidrogen. Kalau sudah masuk ikatan hidrogen ini udah bukan ikatan intramolekul, tapi ikatan antar molekul. Kalau ikatan intramolekul tadi cuma ada 3 ya, cuma ion, kovalen, sama logam. Terus di sini ada ikatan antar molekul. Yang pertama ada ikatan hidrogen. Gampang sih hafalinnya, yaitu ikatan antar molekul yang terjadi antara H dengan NOF. Kita bisa lihat gambar di sini ya. Kan kalau ikatan hidrogen itu ikatan antar molekul, bukan intra. Jadi di sini H2O yang pertama, ikatan antara H sama O-nya ini bukan ikatan hidrogen, soalnya mereka dalam satu molekul. Jadi ini termasuk ikatan kovalen polar.
Terus ikatan hidrogen tuh jadi yang mana? Jadi ikatan hidrogen tuh yang ini nih. Kelihatan kan ikatan hidrogen. Itu antara H2O yang ini dan H2O yang ini. Jadi kalau dalam satu molekul itu masih ikatan kovalen. Biasanya ini juga pernah masuk kayaknya soal kayak gini, tapi banyak yang keliru soalnya banyak yang ngira ikatan hidrogen itu ikatan HNOF tanpa memperhatikan dia itu di dalam molekul, dalam satu molekul atau berbeda. Padahal harusnya beda ya, harus beda molekul, harus ada 2 molekul. Selanjutnya ikatan antar molekul yang kedua yaitu ada yang kedua, ketiga, dan keempat. Ini ada gaya van der Waals. Yang pertama ada ikatan dipol-dipol atau dipol permanen. Terus ada dipol terimbas atau sesaat dan gaya London. Yang dipol-dipol ini terjadi antara polar dan polar. Jadi dia ini kan kayak HCl dan HCl. Dia tuh ikatannya bakal kuat banget gitu soalnya malah permanen, nggak bisa lepas. Karena dia terbentuk dari polar. Ini di sini ada HCl1 dan HCl yang lain. Terus yang kedua adalah dipol terimbas atau sesaat, yaitu polar dan non-polar. Di sini contohnya yaitu ini antara HCl sama I. Jadi di sini ada kovalen polar, maksudnya ada ikatan polar, dan di sini ada non-polar. Dia akan berikatan, bisa berikatan, karena di sini kan Cl ini punya momen dipol negatif. Terus I di sini ada momen dipol positif. Jadi kovalen polar ini akan mengimbas gitu ke yang non polar. Jadi mereka akan. Terus yang selanjutnya adalah gaya London. Gaya London ini terjadi antara ikatan non polar dan non polar. Contohnya I2 sama I2. Mereka juga bakal berikatan dan sesaat juga, cuma lebih sebentar daripada yang dipol terimbas tadi. Jadi paling lama atau permanen itu dipol-dipol. Terus yang kedua itu dipol terimbas dan yang terakhir adalah gaya London. Nah, di sini ada contoh soal ya. Coba kalian jawab. Ini ada 2 soal, jawab di kolom komentar atau on mic juga boleh. Aku tunggu ya jawabannya, nanti dibahas bareng-bareng juga. Terus kalau mau ada pertanyaan boleh. Oke, ini mumpung ada latihan soal, jadi teman-teman boleh banget langsung dicoba-coba sendiri, nanti langsung jawab di kolom chat, atau kalau misalnya mau langsung on mic menjelaskan ke teman-teman yang lain juga boleh banget. Kuas jawab. Oke, mantap banget nih. Beberapa udah ada yang jawab. Buat teman-teman yang belum jawab, bisa banget langsung dijawab. Siapa tahu kalian punya jawaban lain. Ini mayoritas jawab D belum tentu D yang benar loh, teman-teman.
Bentar ya. Oke, kedengaran nggak? Jadi, langsung aja ya kita jawab. Soal yang pertama yaitu kelompok senyawa yang semuanya berikatan ion adalah, ini kalau aku lihat dari kolom chat ini udah benar semua ya, banyak yang benar, yaitu jawabannya benar D. Caranya gimana? Gampang aja, kita kan kalau ikatan ion kan terjadi antara logam dan non-logam. Jadi kita bisa langsung lihat nih kan, K itu dia logam, Cl itu non-logam. Begitu juga dengan Na sama I, dan Mg dengan Br. Kalau kita lihat di pilihan yang lain, itu ikatannya ada yang logam sama logam, atau non-logam sama non-logam, yaitu ada yang ikatan kovalen gitu. Jadi udah benar nomor 8 ini jawabannya yang D, karena 3 molekul itu terjadi antara unsur logam dan non-logam. Terus, yang soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini ada yang jawab. Ya, tapi belum ada yang benar nih. Jadi, kalau yang soal kedua ini jawabannya E. Kenapa? Coba ditulis aja ya, kalau mau nulis. Itu kan unsurnya konfigurasinya 287. Terus unsur X itu konfigurasinya kan, kalau nomor atom 6 berarti konfigurasinya 2 sama 4. Terus mereka membentuk ikatan kovalen nih, berarti sama-sama menangkap elektron. Mereka sama-sama menangkap elektron. Y ini berarti 287, dia bakal menangkap satu lagi buat mengoktetkan unsurnya. Terus yang X dia bakal menangkap 4 elektron lagi. Selanjutnya kan yang Y bakal menangkap 1, yang X menangkap 4. Kayak yang tadi aku bilang, tinggal dibalik aja. Berarti yang Y dikali 4, yang X tinggal dikali 1. Tadi kan Y, karena Y menangkap 1 dan X menangkap 4, jadi Y-nya yang dikali 4, terus X gampangnya gitu. Maaf ya kalau rame banget. Ya, ini kalau dari aku sudah cukup. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa di kolom chat atau nanti setelah pertemuan ini. Selanjutnya bakal dilanjutin sama Mas Esa lagi. Ya, Mas Esa. Betul. Masih kurang ngerti yang soal 2. Oke, coba tak gambar aja ya guys, yang soal 2. Topik back. Jadi tuh, soal 2 itu tak gambar ya guys. Pertama kita ngertiin yang Y. Yang Y itu kan 287. Nah, kita tuh kayak bodo amat sama yang 2 sama belakangnya itu 7 ya. Berarti Y itu punya 7 elektron di kulit paling luar. Kita gambar ya. Ini ada Y. Nah, ada 7. Nah, ngisinya tuh jangan langsung kok hilang. Y kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia kan punya 1 yang selo tuh. Kok selo siapa ya bahasanya? Yang jomblo lah istilahnya, yang jomblo. Nah, dia kan nggak punya pasangan tuh yang 1 tuh. Dia itu butuh pasangan, guys. Sedangkan kita coba ngambil yang X dulu ya. Yang X itu kan nomor atom 6. Nomor atom 6 itu nggak pasti dia itu punya 6 elektron keluar. Jadi kita perlu mengkonfigurasinya lagi. 6 itu kan 6 ya. Aduh.
6. Dia tuh bakal jadi 2 dan 4. Guys, maaf ya, itu nggak kelihatan 4-nya. Kenapa kok 2 dan 4? Itu pakai aturan yang tadi. Jadi itu kan kulit pertama, dia maksimal memuat 2 elektron. Maksimal memuat 2 elektron. Habis itu, maaf ya kalau misal berisik, itu memuat 2 elektron, habis itu kan masih ada 4 tuh. 4-nya itu dibuang ke kulit selanjutnya. Sehingga dia tuh punya 4 elektron di kulit terluar. Jadi X-nya itu, tak gambar ya guys, ada 4, 1, 2, 3, 4, kayak gitu. Nah, ini kalau di dunia nyata, X itu tuh adalah golongan 4, kayak atom C, atom C gitu. Atom C kan dia juga golongan 4 tuh. Dia juga punya 4 elektron yang jomblo. Nah, X itu kan juga punya 4 elektron yang jomblo. Elektron yang jomblo itu dia tuh butuh pasangan buat apa? Buat menyeimbangkan apa? Menstabilkan dia. Nah, pasangannya tadi dia ngambil dari yang Y ini, yang Y1 jomblo itu. Ya yang ini gabung sama ini berpasangan. Nanti ada Y lagi gabung di sini, ada Y lagi gabung di sini, gabung di sini. Nah, sehingga kan ada 4 Y itu. Dia X itu tuh butuh 4 atom Y untuk menstabilkan dia. Terjadilah senyawa XY4. Seperti itu, guys. Jadi itu kalau misal kalian bingung soal kayak gitu, itu bisa kalian gambar. Pertama tuh kalian harus menentukan dulu itu tuh unsur itu tuh punya berapa sih di luar tuh, punya berapa elektron di luar. Kalau kalian udah tahu itu, kalian gambar tuh, gambarnya tuh nggak boleh langsung gitu tapi bulat tuh loh. Misal kayak gini, misal tadi kan Y dia ada 7 tuh yang terluar, gambarnya tuh bulat tuh loh, bulat kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu tuh terserah mau dari mana, yang penting kalian tuh gambarnya muter dulu. Jangan langsung dua gitu, jangan, muter yang penting. Seperti itu guys. Nanti kalau misal kalian udah dapat atomnya tuh punya berapa elektron di luar, atau nyetopnya berapa di luar, itu tinggal kan nyocok-nyocokin aja. Itu pakai fill, kimia tuh pakai fill. Ada yang masih bingung nggak? Jadi Kalau untuk X misalnya itu, ya monggo. untuk ngatur apa konfigurasi itu tentuan 2, 8, 8 itu udah Kak. Sebenarnya maaf kurang jelas guys. Yang konfigurasi elektron itu Uh, ketentuannya tuh 2, 8, 8 terus gitu kan. Apa oh gimana? itu tuh. Itu kalian pakai prinsip yang tadi, yang apa namanya? Terus aku lupa. Prinsipnya yang Pauli tadi. Jadi itu kan Pauli kan menentukan bahwa di setiap kulit itu tuh jumlah maksimal elektron itu adalah 2n kuadrat. Kenapa di situ tuh yang angka depannya itu 2? Karena kulit satu tuh memang jadi sananya, nggak tahu siapa yang buat, tapi jadi sananya. Kulit satu itu cuma ada slot buat 2 elektron. Terus kulit 2 ada 8 elektron. Kulit 3 ada 18 elektron dan seterusnya. Tapi yang perlu kalian perhatiin itu tuh, kalau misal nih, kita perlu hati-hati kalau misal udah masuk di kulit 3. Kalau misal di kulit 3 tuh kita masukin elektronnya nggak nyampe 18, itu tuh kita tulis 8 aja. Ada contohnya nggak sih? Ada contohnya nggak sih? Pokoknya yang konfigurasi gitu. Apa ya? Yang 19 lah, 19, 68, 19 gitu ya. 68, 19. Nah, 19 itu kalau misalnya kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Pilih apa sih? Pertama itu selalu 2. Nggak bisa jadi 1 tuh nggak bisa. Atau 3 nggak bisa, selalu 2. 2, habis itu 8. Kulit 2 itu selalu 8. Maksudnya selalu 8 itu maksimalnya 8 gitu. Kenapa kok 8? Soalnya ya itu udah dari sananya. Dari sananya emang artinya gitu. Terus
Nah, ini kan berarti kan kita sisa 9 yo. Ada 9 gini. Jangan. Soalnya tadi kalau misal di kulit 3 itu kan maksimal 18. Tapi kalau nggak nyampe 18, tulis aja 8. Soalnya kan dalam kasus ini tuh 9 yo. Kita tulisnya jangan 9. Tulisnya itu 8. Nah, ini kan udah 18. Tinggal berapa? Tinggal 1. Tulis 1. Berarti dia punya 1 elektron di luarnya. Berarti dia punya 1 elektron di luar. Kayak gitu, guys. Itu yang 288, 20 Ca. Oh ya, itu harusnya sama kayak ini ya. Dia berarti kan nomor atomnya 20. Kita hapus dulu, guys. Kita hapus dulu. Saya lupa ngajarin ini soalnya. 20 ya. 20. Kita konfigurasi ini 20. Kan pertama 2. Maksimal 2 nih. Maksimal 2. Terus 8. Aduh, 8. Kan udah 10 tuh ini. Udah 10. Bisa berapa? 20 kurangin 10 kan bisa 10. Bisa 10, tapi kan dia kan di kulit 3. Kulit 3 kan kalau misal nggak nyampe 18, jangan tulis angkanya. Jadi kan jangan tulis 10 gitu. Soalnya dia nggak nyampe 18. Jadi kalian nulisnya jangan 10 ya. Kalian nulisnya 8. Kok belum hapus? Kalian nulisnya 8. 8. Nah, ini kan udah ada berapa nih? 2, 8, 8. Ada 18 kan? Tinggal 2. Dua-duanya terusin aja. 2. Segitu gampangnya, guys. Jadi dia punya 2 elektron di kulit lain luarnya. Jadi gitu. Kuncinya nanti di sini. Jadi misal ini adalah atom, katakanlah atom apa ya? Atom Z lah. Atom Z punya 20 elektron, punya nomor atom 20. Berarti nanti atom Z ini kalau kita gambar Z, dia punya 2 elektron di luar. 1, 2, udah gini aja. Kayak gitu, guys. Kalau masih bingung, guys? Oke, Ya. penjelasannya Gitu. Kak Esa barusan Gitu. apakah sudah cukup clear atau ada yang perlu diulang nih teman-teman? Kalau misalnya udah clear kan bisa chat di kolom chat. Udah clear Kak atau misalnya ada bagian-bagian yang perlu diulang kalian juga bisa langsung request. Clear parah. Clear parah. Oke, kita lanjut aja di bentuk molekul, guys. Aduh, kok masih ada. Bentuk molekul. Jadi bentuk molekul ini adalah salah satu materi yang paling sering keluar di UTBK ya, guys. Jadi kalian itu sebenarnya materi dasar banget, tapi kalau misalnya kalian nggak paham, wah, bahaya. Itu bentuk molekul. Kalian bisa ngapalin lewat tabel ini. Apa sih itu A, apa sih itu X, apa sih itu E? A itu adalah atom pusat ya, guys. A itu adalah atom pusat. Di tabel ini A itu adalah atom pusat. X itu adalah atom yang mengelilingi atom pusat. Nah, itu kan AX4 tuh. Berarti ini ada atom A. Ini ada atom A. Nggak bisa. Ini ada atom A. Dikelilingi 4 atom X. Set, 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 set. Macam tuh. Dalam hal ini kan contohnya CH4 tuh. Berarti A-nya itu adalah C, X-nya itu adalah H. Ini berarti C dikelilingi 4 atom H. Kayak gitu. Itu bentuknya apa? Namanya tetrahedron. Kenapa kok tetrahedron? Soalnya emang itu penamaannya sederhananya kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke yang ada E-nya itu. Nah, itu yang harus satu nanti kalau udah ada E. Itu apa? Itu adalah PEB. Kayak yang jelasin Ajibat tadi. PEB itu adalah 2 elektron yang dia tuh nggak mengikat atom lain. Nggak mengikat atom lain. Tapi dia berpasangan sendiri. Misalnya kan kalau dalam hal ini adalah NH3. N itu adalah golongan 5. Kenapa golongan 5? Karena ini memang biasanya. N itu adalah golongan 5. Golongan 5 berarti dia punya 5 elektron di luarnya. Oke,
Saya tak gambar juga. Dengan 5 berarti dia punya 5 elektron ya di luarnya. N. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini kan kita bisa tahu tuh ada 3 elektron N yang jomblo. Dia butuh pasangan buat menstabilkan N-nya itu. Akhirnya dia mengikat H. H kan dia golongan 1 dan dia punya satu tangan lah istilahnya. Kalau kalian udah paham istilah tangan itu satu tangan. Berarti dia mengikat H di sini, H di sini, H di sini. Nah, tapi kok kenapa yang dua itu tuh enggak, yang ini tuh enggak berdekatan? Itu nggak apa-apa. Soalnya N-nya emang udah punya 8 tuh. Kan ini kan dia dapat dari H juga. Dapat dari H1, dapat dari H1, dapat dari H1. Udah punya 8, udah oktet. Udah stabil. Nah, tapi dia itu punya spesial di sini. Dia itu spesial, dia punya PB di sini. PB itu adalah pasangan elektron bebas. Yang duanya namanya PB. Kayak gitu. Nah, kalau misal kalian sulit menghafalkan lewat tabel ini, ya aku dulu tuh ngapalin kayak gini lewat tabel yang next. Nah, lewat tabel yang putih itu. Ini tabelnya tuh gila keren banget guys gitu. Itu cara ngapalinnya yuk, cara ngapalinnya. Kalian ngapalin kata kuncinya tuh yang itu loh, yang paling kiri itu loh, X plus Y sama dengan 2, X plus Y sama dengan 3, kayak gitu. Nah, Y di sini itu adalah PB. Kalau di tabel tadi Y itu kayak E gitulah, kayak E. Terus dari sini kita tuh bisa apa ya namanya? Pokoknya yang apa namanya bentuk basis itu tuh yang sini, itu bentuk basis semua ya. Dia nggak ada PB, itu bentuk basis, jadi cuma ada satu atom dikelilingin sekian atom. Kita ambil yang dua dulu kayak gitu. Nah, karena misal tadi ada apa ya yang aku nggak bisa nyontohin soalnya aku belum nyiapin contoh. Jadi misal ya ada A itu misal dia golongan 2, dia punya 2 elektron. Gimana ya? Ya pokoknya gitu. Pokoknya dia mengikat 2 atom dan A itu nggak punya PEB. Kok bisa sih? Ini tuh jarang banget ya. Soalnya yang bisa kayak gini, setauku cuma helium. Helium kan dia udah stabil dan apa namanya? Udah stabil dan ya memang 2, itu memang 2. Terus yang sampingnya ini tuh sebenarnya juga jarang banget. Yang sering keluar tuh yang ini. Sering keluar. Nah, terus buat yang tiga itu jadi itu tuh ada ceritanya ada atom yang ketiga. Nah, yang ketiga itu dia kan jadi segitiga tuh. Pokoknya yang bentuk-bentuknya itu kan bisa bayangin sendiri lah. Jadi itu ada atom satu ngikat tiga atom temannya. Kan jadi segitiga datar tuh. Gampang banget kan bayanginnya tuh. Terus yang sampingnya itu dia ada 2 atom, ada satu atom kedua atom. Tapi dia ada satu PEB di situ. Nah, PEB itu sifatnya kayak dia itu menolak tuh loh, menolak ininya X-nya itu tuh biar pada kan harusnya kan X-nya kan terus gitu tuh. Biar pada bengkok gini. Paham kan? Nah, kenapa kok X-nya ini tuh kok pada miring sih? Kok nggak jadi lurus kayak yang ini? Soalnya dia tuh punya gaya tolakan dengan PEB-nya itu. Seperti itu, guys. Sehingga dia membentuk namanya bengkok atau ada yang apa namanya? Ada yang nyebutin juga itu bentuk V. Terus yang ini jarang banget keluar sih, jarang banget keluar. Bentuknya kayak gitu. Itu 3 tapi yang 2 PEB. Masuk yang 4 tetrahedral. Tetrahedral itu tuh bentuknya bukan plus yo guys. Harusnya bukan plus tapi kayak misal kalian punya 2 siku-siku kayak gini. Kok gabungin gini.
Ya kayak gitu bentuknya. Kurang lebihnya kayak gitu. Nanti di tetrahedral tersebut itu tuh ada pengembangannya. Misal nanti jadi 1 PeB dan 3 PeI. PeI itu elektron ikatan yo. Yang X itu PeI. Misalnya jadi 1 PeB dan 3 PeI atau 2 PeB dan 2 PeI atau 3 PeB dan 1 PeI. Itu nanti ada pengembangan sendiri dan kalian bisa bayangin sendiri lah. Maksudnya kalau misal kan dari bentuk basis kayak gini dikembangin yang satu terus jadi PeB. Berarti kan nanti tinggal 3 yang bawah. Nah, apa namanya? Itu tuh dinamainnya tuh piramida segitiga. Kenapa kok piramida segitiga? Karena memang bentuknya piramida. Kenapa kok ini yang nggak dianggap, yang PeB yang nggak dianggap? Nah, PeB itu sebenarnya bukan apa ya? PeB itu bukan atom itu loh. Maksudnya dia tuh nggak membentuk, dia itu cuma menolak kok. Gimana ya jelasin? Ya gitu. Pokoknya PeB itu dia tuh nggak membentuk, dia itu cuma menolak kok. Menolak yang X-nya itu supaya nggak jadi segitiga planar. Supaya dia itu pada bengkok ke bawah. Akhirnya kan jadi kayak piramida. Bisa bayangin kan? Kayak gitu. Terus yang apa namanya? Di piramida segitiga itu juga itu kan pengembangan dari 5 ya, 5 maksudnya 5 satu atom dikelilingi 5. Itu juga nanti pengembangannya ada 1 PeB, 4 PeI, 2 PeB, 3 PeI atau 3 PeB, 2 PeI nanti ada sendiri-sendiri. Dan itu bisa bayangin kok guys. Nah, kalian bisa bayangin. PeB itu gimana Kak? Oh iya, jadi PeB itu ya guys. Ulangi. PeB itu kan kayak yang tadi PeB itu terbentuk dari 2 elektron yang sama-sama jomblo di suatu atom dan akhirnya apa namanya mereka berpasangan sendiri kayak gitu. Nah, PeB itu sifatnya tuh dia tuh nggak jadi bentuknya, tapi dia tuh ada energi di situ yang menolak atom apa namanya atom di sekelilingnya tuh loh. Kalau misal ini kita ambil contoh yang ini, kita ambil contoh yang ini. Set. Itu kalau diperhatikan kan kayak segitiga datar tuh. Tapi itu yang satu yang atas tuh PeB. Nah, PeB itu tuh cuma istilah gimana ya? Kalau digambar PeB itu ada gambarnya. Tapi kalau di kenyataan PeB itu nggak ada bentuknya tuh. Dia itu cuma kayak energi gitu. Energi tersebut menolak atom X yang ini sama ini buat pada ke bawah gitu. Misalnya kamu jangan deket-deket aku gitu loh. Akhirnya terbentuklah bentuk bengkok tadi. Tapi ini nggak dianggap bentuk. Nah, itu nggak dianggap bentuk. Paham kan? Soalnya aku juga bingung jadinya gimana. Seperti itu. Ya. Buat ngapalin, alhamdulillah. Buat ngapalin nama-namanya. Ini tuh kalian aja apa namanya? Kalian cari di internet tuh banyak tuh. Maksudnya nama-nama tersebut. Kalau aku sendiri ngapalin kayak gitu. Aku tuh pertama, aku tuh ngapalin yang ini dulu. Setelah ini hafal, aku tuh bayangin. Jadi tuh hafalanku tuh kayak misal cenderung membayangkan dulu guys. Membayangkan kalau misal kalau ada kalau ada 2 PeB dan kalau ada 1 PeB dan 2 PeI itu bakal jadi kayak gimana? Jadi bengkok kan. Berarti jadi bengkok lah. Soalnya nama-nama di sini tuh juga relate sama bentuknya dulu. Lucu ya penjelasannya. Tapi emang itu bener-bener efektif banget buat ngapalin. Apakah ada yang masih bingung? Oke. Kalau misalnya udah jelas, mungkin bisa lanjut ke nah, sekarang sesi Q&A, tanya jawab. Kalau tadi dari saluran penjelasannya Ajiba ada yang kurang jelas atau kurang terdengar di laptop kalian atau di HP kalian, boleh banget buat tanya. Oke, sebelum kita masuk ke latihan soal di quizzes, akan ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman bisa
memanfaatkan sesi ini untuk menanyakan tentang materi yang udah disampaikan sama Kak Adiba sama Kak Esa tadi di kolom chat, atau misalnya rasanya ribet nih kalau misalnya harus ngechat, kalian bisa langsung on mic aja, langsung tanyain apa yang selama ini jadi keresahan kalian tentang materi ini tadi. Oke? Atau kalau misalnya kalian merasa udah cukup, bisa chat juga di kolom chat. Cukup Kak, nanti kita langsung next ke sesi latihan soalnya. Oke, Kak Adiba sama Kak Esa ada pertanyaan yang masuk nih dari Mark Bill Gates. Yang bagian soal-soal Kak, yang bagian menentukan logam dan non-logam saya masih bingung. Oke, bentar ya, aku cari. Ini nggak sih? Itu bukan guys. Itu Iya, itu bukan Kak. guys. Ya, ini ya. Kan? Jadi kalau di ini kan kelompok senyawa yang semuanya berikatan ion. Kita kalau berikatan ion berarti kan terdiri dari unsur logam sama non logam. Gimana cara nentuinnya itu logam atau non logam? Itu kalau sebenarnya hafalan juga ya. Kalau unsur logam itu berarti sama golongan 4A itu cuma SN dan PB. Terus kalau yang golongan non logam itu sisanya selain dari yang logam tadi gitu. Kalau buat nentuin khususnya nggak ada sih itu hafalan. Gimana? Masih ada pertanyaan nggak? Siapa itu tadi yang tanya? Mark Bill. Oke, buat Bill Gates udah menjawab belum ya? Hafalannya Kak. Iya itu sebenarnya hafalan. Kalau menentukan logam sama non logamnya. Atau Mas Esa ada cara buat nentuin logam sama non logam? Ini kalau aku ya, ini cara aku sendiri ya guys. Esa nge-freeze ya? Iya ini nih Mas Esa. Atau ini nih. Itu cuma satu nih. Ini kalau aku ya guys, logam itu aku ada tipsnya. Karena logam itu kayak awalnya tadi, logam itu tuh dia cenderung melepas elektron. Jadi dia kalau misalnya membantu ion, dia bakal jadi kation. Ion plus. Nah, terus kalau non logam itu kayak misal Cl, terus S, CBN, C, O, itu kan logam. Itu cenderung menangkap elektron. Jadi kalau misalnya dia membentuk ion, tiga kalau logam negatif aja, logam itu juga positif secara terus tadi yang nggak tadi cara kausal tadi loh, logam, nama-nama logam itu biasa hampir semuanya diakhiri dengan kecuali helium. Helium itu jadi tapi dapat dari
natrium, kalium, magnesium, kalsium, barium. Itu banyak banget. Pakai jadi dia tuh cenderung melepas elektronnya. Ya pasti logam. Dan kebanyakan suara Oh iya, benar. oke. Sorry, aku izin masuk ya. Tadi ada beberapa interupsi dari teman-teman. Katanya suaranya berisik. Kak, jadi mungkin bisa diulang. Suaranya kerusak agak berisik. Ulang ya logam tadi ya guys. Tesnya apakah suaraku udah jelas? Masih agak Sudah putus-putus, jelas Kak. dan Agak putus-putus. waduh. Ngecek. Tes. Apakah aku udah masuk? Oke, masuk. Masuk. Alhamdulillah masuk. Pindah yuk, kayang yuk. Oh, loh. Jelas. Ini saja yang logam, jelas enggak? Yang logam. Kalau misal Belum, yang logam Kak. udah clear, Tadi aku masih mau lanjut yang putus-putus. selanjutnya. Oh, belum. Oke. Yang logam tadi yo. Ini tips dari aku aja. Ini tipsku ini di luar teori ilmuwan yo. Ini tipsku sendiri. Gitu. Pokoknya logam itu tuh dia itu cenderung melepas elektron. Melepas elektron dalam artian dia itu kalau misalnya membentuk ion, dia bakal jadi ion positif. Terus kalau non logam, dia itu cenderung membentuk anion. Berarti dia cenderung menarik elektron. Dia kalau membentuk ion menjadi ion negatif. Oke, itu apa poin penting di situ. Habis itu cara konyol yang kedua, logam-logam itu kebanyakan bahkan hampir semua logam itu diakhiri dengan kata-kata kecuali helium. Helium itu diakhiri tapi dia bukan logam. Nah, misal natrium, kalium, kalsium, magnesium itu kan jadi terang. Itu kan dia kan logam dan diakhiri dengan itu cara paling gampangnya, cara paling konyol sih. Terus habis itu logam itu, ini teoritis ya. Logam itu kebanyakan dia itu berada di golongan 1A, 2A, 3A atau di golongan B. Karena golongan-golongan tersebut adalah golongan-golongan yang memang dia cenderung melepas elektron terluarnya. Seperti itu, guys. Apakah masih bingung? Lumayan. Oh, alhamdulillah. Terus tadi itu ada yang tanya tentang radius ya kayaknya. Intinya hafalan ya Kak. Sebenarnya tuh intinya tuh pemahaman sih. Kalau kalian paham nggak perlu hafal. Itu. Tapi kalian punya kan tuh pasti kalau di kimia aku tuh mesti punya satu cara buat ngapalin sesuatu di kimia. Dan cara kimia tuh bener-bener kalau dibandingin sama biologi dan fisika yang paling gampang dipahamin menurutku kimia. Itu saya kok banyak banget ini. Jadi tadi itu kayaknya ada yang tanya tentang ada yang tanya tentang radius atom. Ya enggak? Coba di yang piano.
radius atom. Radius atom itu tuh yang kan berarti pertama itu tuh adalah dia di periode berapa. Kalau periodenya itu semakin ke bawah, itu pasti dia semakin besar. Jadi istilahnya tuh gini, kalau misal membandingin antara atom periode 2 dan periode 3, itu jelas-jelas yang periode 3 itu lebih gede radiusnya. Nah, tapi gimana caranya kalau kita ada kasus kalau di periode yang sama, misal di periode 3 tuh kan ada golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, dan seterusnya. Nah, kita nentuin siapa yang radiusnya gede atau kecil, itu tuh caranya pakai yang itu tadi, yang Brura plus itu tadi. Jadi kalau semakin ke kanan, misal ke kanan itu kan nanti jatuhnya ke golongan golongan 5, 6, 7, 8 gitu. Itu nanti semakin kecil. Kenapa kok semakin kecil? Karena di situ tuh semakin banyak elektron di luarnya. Jadi pada pada tarik-tarikan lah istilahnya, tarik-tarikan kayak gitu, sehingga memperkecil periodenya, memperkecil radiusnya. Jadi pertama kalau menentukan radius itu yang kita lihat adalah periodenya. Kalau periodenya semakin ke bawah, dia jelas-jelas semakin gede. Habis itu kita lihat golongannya. Kalau misalnya periodenya sama, kita lihat golongannya. Semakin ke kiri golongan, semakin ke kanan golongannya, dia semakin kecil. Seperti itu guys. Ada apa gitu kita hanya tuh. Apalagi ada Anar. Coba kamu baca Anar. Oke, mungkin sesi tanya jawabnya kita stop di sini dulu mengingat keterbatasan waktu yang ada. Kita langsung lanjut next ke sesi latihan soal di quizzes ya teman-teman. Oke. Aku izin share screen buat ininya, buat kodenya. Oke, udah masuk ya teman-teman buat ininya, buat kodenya. Teman-teman bisa langsung ini input linknya joinmyhuisis.com, langsung enter kodenya. Oke, ditunggu. Oke, udah ada yang masuk nih. Oke, makasih sama-sama Bill Gates. Fauzan, oke. Ini ditunggu sampai 17.34 ya teman-teman. Jadi buat yang belum join, masih ditunggu buat join. Dan buat teman-teman, pas setelah join quizzes ini jangan langsung live room, karena nanti Kak Adiba sama Kak Esa bakal ngejelasin cara-caranya di setiap soal yang udah ada.
Oke, kita mulai ya guys. Start. Selamat mengerjakan. Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down. Scrolling patiently. It's all the same to me. Just faces on a screen. Yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come through? There's one thing that I need from you. Can you come through? I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Yeah, dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye.
Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing at the top of both our lungs on the day we fell in love. On the day we fell in love. Dancing on a hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. Oh, now, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing at the top of both our lungs on the day we fell in love. On the day we fell in love. On the day we fell in love. Oke, karena tadi aku sempat intip kuisisnya, beberapa teman-teman udah ada yang selesai. Buat yang udah selesai bisa langsung sambil nunggu teman-temannya bisa langsung isi feedback. Buat linknya udah di-share sama Kak Salsa di kolom chat. Ditunggu feedbacknya ya teman-teman biar belajar bareng semakin ke depan semakin bisa lebih baik lagi. Biar kita bisa sama-sama pinter bareng juga. Tunggu feedbacknya. Oke, karena beberapa udah banyak yang selesai juga, mungkin Kak Esa dan Kak Adiba dipersilahkan untuk memberi pembahasan atas soal-soal yang tadi udah dikerjain sama adik-adik. Silahkan.
Bentar guys, ini kita mau share screen dulu. Nah, jadi itu semua pun jawabannya ya, pembahasannya bakal dibacain, dijelasin sama Giba dan aku. Oke, silakan. Nah, ini langsung aja ya buat soal yang pertama. Pasangan data dalam tabel yang berhubungan tepat. Di sini kan yang ditanya itu periode sama golongannya. Kita bisa tahu periode sama golongannya itu dari konfigurasi elektronnya. Ini jawabannya kan yang D. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini kan yang D itu AR, 4S2, 3D10, 4P4. Itu kalau cara gampang buat nentuin periode sama golongannya itu dikelompokin dulu. Jadi yang lebih kecil itu taruh di depan. Jadi yang kecil kan 3. Jadi 3D10, terus 4S2, baru 4P4. Terus untuk menentukan periodenya, kita lihat angka yang paling terakhir. Angka depan yang paling terakhir. Angka depannya kan 3 sama 4 aja. Terus yang paling besar, angka yang paling besar. Terus yang paling besar kan 4. Berarti ini termasuk periode 4. Terus cara nentuin golongannya, tadi kan udah diurutin 3D10, terus 4S2, dan 4P4. Jadi yang terakhir itu kan ada kulit terluarnya kan 4. Di sini ada 4S2 sama 4P4. Terus elektron terakhirnya itu kan 2 sama 4. 2 ditambah 4 itu berarti 6. Jadi di sini jadinya 6A. Selain itu juga NS2 sama NP4 itu berarti golongan dari 6A. Gitu. Terus selanjutnya nomor 2. Nomor 2 bilangan kuantum yang tidak mungkin. Berarti kita harus nyari satu-satu ya. Cuma ini langsung aja jawabannya yaitu C. Kenapa? Karena di sini N-nya kan 1. Kalau N-nya 1, kan N yang 1 itu cuma ada 1 sih. Cuma 1S1. 1S2. Karena yang lain kan dari 1S2 terus 2S2 langsung 2P. Yang depannya 1 itu cuma 1S2. Jadi kalau N-nya udah 1, cuma ada 1S2, L-nya, L itu kan kalau L kan kalau S itu berarti L-nya 0, kalau P L-nya 1. Sedangkan di sini kalau N-nya 1 itu sudah pasti 1S2. 1S2 berarti S itu 0. Dari kulit L-nya aja udah salah di sini 1. Jadi jawaban yang tidak mungkin terjadi itu yang C. Terus selanjutnya soal nomor 3, itu senyawa yang secara teori dapat larut dalam air. Seperti yang kita tahu kalau air itu kan polar ya, jadi yang bisa larut dalam air juga yang polar. Gimana cara nyari yang polar? Tadi kan udah dijelasin di depan. Kalau polar itu berarti bentuknya tidak simetris ya. Kita bisa lihat yang nomor 1. Di sini kita tahu kalau yang nomor 1 ini bentuknya nggak simetris karena nggak simetris karena itu kan O-nya cuma 1. Tentu yang CH3 ada 2 di samping itu bakal Pokoknya yang H3CO, CH3 itu nggak simetris itu karena O kan dia golongan 6 tuh. Golongan 6 kali kan kayak gini. Terus aja. Kayak gini golongan 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku punya di sini. Nah, jadi dia tuh ngikat CH3 itu di sini sama di sini. Dia punya, jadi kan bentuk dasarnya dia adalah tetrahedral karena ada 4 tuh. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, dia itu terdiri dari 2 PP dan 2 PI. 2 PP dan 2 PI, dia kan kayak gini tuh. Kayak gini,
hilang 2 jadi PEB. Jadi kan tinggal kayak gini tok. Itu dia tuh bentuknya bengkok, guys, bukan lurus. Bengkok, dan bengkok itu adalah sesuatu yang nggak simetris. Tapi kalian jangan mikir kalau bengkok kan kalau bengkok kan bisa diginiin tuh, disimetris. Itu itu simetris sih, tapi hitungannya tuh nggak simetris, soalnya dia tuh cuma bisa ditekuk satu tok tuh loh. Kalau simetris tuh kayak misalnya segi 4 gitu kan, dia tuh benar-benar simetris ya. Kayak gitu guys. Kenapa kok CH3 tuh nggak simetris? Oke, bener banget kata Mas Esa. Terus yang kedua ini kan ada CH3. Ada CH3Cl. Kayak yang dijelasin Mas Esa tadi ya, ini tuh bentuknya juga nggak simetris karena C yang di kanannya itu akan mengikat Cl, terus yang di kirinya itu nanti mengikat 3H. Nanti bentuknya bakal nggak simetris juga gitu loh. Terus kalau yang ketiga ini PF3, itu P itu kan logam ya, terus F itu kan non logam. Jadi kalau membentuk ikatan itu bakal membentuk polar. Sedangkan yang 4 itu kenapa dia non polar? Karena dia bentuknya simetris, kan XE ada di tengah, terus F-nya itu mengelilingi XE itu loh, ada di atas, ada di bawah, ada di kanan, sama ada di kiri. Jadi nanti bentuknya bakal simetris. Jadi XEF4 itu bentuknya bakal non-polar. Aku mau ngoreksi yang PF3 tadi. Jadi kan PF3 itu kenapa nggak simetris itu bukan karena logam dan logam. Itu soalnya kan P itu kan nomor atau 15. Mungkin kalian udah mengkonfigurasinya. Pokoknya P itu adalah golongan 5. 2, 8, 5. Oke, dia golongan 5. Jadi P itu punya 1, 2, 3, 4, 5. Dia punya kayak gini. Ya, yang ini dia buat ngikat F tadi. F kan golongan 7. Golongan 7 tuh. Dia punya 1 elektron jomblo. Ini F-nya di sini. Nah, dia punya 1 PEB dan 3 PEI. Akhirnya dia kan bentuk basisnya kan kayak gini. Hilang 1 gara-gara dia PEB. Kan hilang tuh. Jadi nanti kalau 1 PEB dan 3 PEI, kalian bisa bayangin tuh bentuknya kayak gimana. Bentuknya itu adalah piramida segitiga, dan piramida segitiga itu hitungannya gimana ya? Itu adalah sesuatu yang nggak simetris tuh loh di apa namanya, di kimia. Maksudnya kan dia benar-benar dari dimensinya aja dia udah tiga dimensi, dan benar-benar nggak kayak kotak gitulah istilahnya, kayak gitu. Kamu kamu live. Oh ya, ini akibatnya live ya guys, sorry banget, menunggu dia reconnect dulu, soalnya laptopku juga lowbat, ini nggak bisa share screen. Terus aku mau bahas soal yang lain dulu aja. Kan tadi mungkin yang agak kesusahan ya teman-teman tuh di soal yang ini, soal aku nggak bisa nulis, soal yang ada bentuknya tadi. Pokoknya udah. Oke, selanjutnya langsung aja ya nomor 4. Di sini ada tabel, bisa dilihat ada nomor atomnya sama nomor massa. Nomor 4 ini pertanyaannya unsur yang punya keelektronegatifan terbesar. Kalau keelektronegatifan terbesar berarti kan ke kanan semakin besar dan ke atas semakin besar. Jadi ini nih dalam satu periode, berarti kalau dalam satu periode dia tuh ke kanan semakin besar. Tinggal lihat nomor atom yang paling besar aja kalau gini sih. Berarti nomor atom yang paling besar itu kan 24. Berarti yang punya keelektronegatifan terbesar yaitu yang T, yang nomor atomnya 24. Selanjutnya nomor 5.
Untuk lihat elektron negatifan itu dari nomor atom ya Pak. Elektron negatifan itu tuh dilihat dari yang tadi, fluora plus pianomin tadi. Jadi itu eh, elektron negatif itu tuh adalah kecenderungan atom untuk melepas elektronnya, untuk jadi negatif. Seperti itu. Jadi bukan dari nomor atomnya, dari golongan dan periodenya. Itu yang lebih tepat. Yang kelima ya guys, yang kelima itu adalah unsur yang memiliki konfigurasi elektron N1 sama-sama N1P6 dan NS2 itu tuh kenapa kok P? Itu kalian tinggal mengkonfigurasinya aja, mengkonfigurasi pakai yang SP tadi. Dan ternyata yang di P itu adalah ujungnya itu adalah 4 3 P6 4 S2 kan cocok kan ya ini. Misal N-nya itu adalah 4, berarti kan ini N1P6 NS2. Seperti itu. Itu sebenarnya soal gampang, tapi memang dibahasainya bahasa susah. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke nomor 6. Kenapa kok jawabannya I? Soalnya unsur yang hanya punya elektron negatif tidak berpasangan itu. Kenapa kok B? Soalnya itu juga balik lagi ke kayak tadi, kita membuat konfigurasi dulu. Oh, gak paham nomor 5. Oh ya, sorry. Maaf guys. Nomor 5, kenapa kok kayak gitu? Jadi kan pertama kalian mengonfigurasinya pakai konfigurasi SDP tadi. Kayak gitu yuk. Nah, setelah dikonfigurasi, ternyata P itu kan nomor atomnya 20 yuk. 20. Ini berarti kan berdasarkan aku nulis pelan-pelan ya guys. SP. Nah, ini pokoknya nomor 1, 2, 3. Sorry. Ini nomor 2 ding. 2, 3, 2. Ini ke isi 2, ke isi 6, ke isi 2, ke isi 6, ke isi 2. Ini kan kalau misalnya kita tambah 2, tambah 2, tambah 6, tambah 2, tambah 6, tambah 2, hasilnya adalah 20. Cocok dengan nomor atom P-nya. Itu. Nah, soal ini kan menyuruh kita untuk konfigurasi elektronnya adalah N-1, P6, N2. Itu maksudnya tuh kan ini tuh guys. Apa namanya? Ini kok 2 sih? Ini 4. Jadi itu kan kalau yang P kan kita dapat ini, unsur P dapat ini. Nah, belakangnya kan ini 3P6 4S2. Ini kan cocok sama ini kan, cocok sama ini N-1P6 NS2. Misal kita N-nya itu adalah 4, berarti kan 4S2, maksudnya gimana ya? Misalnya itu ini tuh kayak misal rumus matematika gitulah. N itu adalah suatu bilangan. Apakah teman-teman sudah paham? Oke, kita lanjut aja guys. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu adalah unsur yang hanya punya satu elektron tidak berpasangan. Itu juga baik lagi kita mengkonfigurasikannya dulu. Nah, kita coba mengonfigurasinya yang Q pakai konfigurasi SP tadi. Kan tadi kan S P S D. Nah, 2 6 2 ini kan segini kan 20 tadi ya. D-nya 1. Set. Dari sini aja udah jelas banget si Q ini punya satu elektron nggak berpasangan. Si D ini. Nah, caranya gimana? Ini pakai yang tadi loh. Kotak-kotak tadi. Yang D ini yo, D. Itu kan kalau D itu ada berapa kotak? Ada 5 kotak kan yo. Nah, kita gambar tuh kotak-kotakannya D, 5 kotak. 1, 2, 3, 5. Nah, ini kan cuma 1 ya. 1. Berarti kita isi nih. Isi
Ingat kalau ngisi panah atas dulu. Panah ini tuh sebenarnya menunjukkan elektron. Atas tuh menunjukkan ya, dia orbital positif atau negatif. Nah, kita kan udah lihat kan di sini. Yang nggak berpasangan tuh cuma satu di sini. Sedangkan kalau kita lihat yang lain, yang ini, ya kan ada 2, 2, 6, 2, 6, 2, dan itu tuh angka-angka genap dan yang pasti itu sudah berpasangan. Ya. Sehingga dia yang nggak berpasangan cuma ini tok, cuma satu tok. Tuh, kalau misalnya kalian bingung, coba kalian bandingkan dengan unsur yang bawahnya tuh R ya. R itu kan nanti jatuhnya kan D2 akhirnya. Nah, D2 itu kayak tadi dia punya 5 kotak. Punya 5 kotak. Tapi ini kan angka 2, guys. Angka 2 ini berarti kan dari 5 kotak ini dia diisi 2 elektron. Nah, 2 elektron ini kan mengisi jadi satu-satu dulu nih. 1, 2. Akhirnya di sini kan kelihatan tuh ada 2 elektron nggak berpasangan. Kayak gitu guys caranya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C tadi, karena dia di kotak-kotak tadi dia punya 1 elektron yang nggak berpasangan. Cocok dengan yang ditanyain. Terus lanjut ke nomor 7, unsur yang hanya punya bilangan oksidasi 1. Kenapa kok jawabannya P dan G? Oke, ini mungkin pelajaran baru buat kalian. Jadi kalau bilangan oksidasi, selain atom B, unsur B, atom unsur B, dia tuh cuma punya satu bilangan oksidasi. Nah, keistimewaan golongan B itu adalah dia punya, ada di golongan tersebut tuh ada yang punya nggak semuanya sih, beberapa di sana di golongan B itu dia punya bilangan oksidasi lebih dari 1. Misal +1 dan +2 dan +3. Jadi kan dia punya bilangan oksidasi 3 macam tuh. Kayak gitu istimewanya golongan B. Sedangkan di sini kita tuh suruh nyari atom yang biloxnya itu cuma 1. Ya. Tandanya dia pasti bukan golongan B. Dari tabel ini yang bukan golongan B itu kan cuma P. Ya kan? Nah, berarti P itu pasti dia itu termasuk di situ. Pasti dia termasuk, soalnya dia bukan golongan B. Otomatis dia cuma punya satu bilangan oksidasi, yaitu +2. Karena dia adalah golongan 2A. Nah, terus yang dipertanyakan mesti kenapa kok Q sih? Kenapa kok Q? Soalnya Q tadi baik lagi yang tadi. Aku soalnya tadi. Pokoknya kan tadi yang kita yang tak tulisin tadi. Ini kan berakhir dengan 3D1. 3D1 ini adalah elektron yang mungkin dia lepas. Jadi itu dia si Q-nya itu dia cuma memungkinkan melepaskan satu elektron ini. Jadi itu sehingga Q itu tuh cuma punya satu macam bilox, yaitu +1 dengan melepaskan elektron 1 yang tidak berpasangan tadi. Kayak gitu guys. Mungkin agak membingungkan ya, tapi memang awalnya tuh aku pas belajar itu memang bingung. Apakah ada yang pertanyaan tentang ini tadi? Kalau enggak mau tak lanjut. Ya mungkin belajar dulu bisa nih. Terus, mungkin teman-teman banyak yang bingung di sini. Ini benar-benar soal yang membingungkan ya. Kan kita tuh suruh mencari geometri dan orbital di sekitar atom N yang mengikat H. N yang mengikat H, ini kan ini. Oke. Nah, berarti kalian tuh cuma sudah merhatiin ini tuh aja. Jadi yang ini di atasnya ini, kan ini kan sedang laba-laba tuh, membingungkan. Ini nggak usah diperhatiin. Jadi diperhatiin yang N ini aja. Kan N ini aja, ini mengikat yo, ikat. Kalau dalam kimia organik, sudut-sudut kayak gini itu adalah atom C. Ini buat tambahan aja. Kayak gini. Nah, kita mengingat lagi, N itu tuh golongan berapa sih? Jadi itu kalau misalkan menentukan geometri suatu molekul, kalian tuh harus hafal dia itu golongan berapa sih? Atau seenggaknya kalian tuh tahu nomor atomnya itu berapa sehingga kalian menentukan golongan berapa. Nah, N itu kan golongan 5. Dia punya 5 elektron di luar. Sehingga tuh
Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 2 ini membentuk PEB kayak yang tadi. 1 PEB, 3 PI, dia adalah piramida segitiga. Kenapa begitu? Itu karena udah bawaannya. Kalian bisa bayangin aja kalau misal ada 1 dan ada 3 di sini, kayak piramida segitiga tuh. Gitu. Nah, cara menentukan orbitalnya. Orbital itu tuh gampang banget guys cara menentukannya. Orbital itu adalah kalian harus tahu jumlahnya. Kalian harus tahu jumlahnya. Jumlah PEB ditambah PI itu berapa? Dalam kasus ini kan jumlah PB plus PI itu ada 4, sehingga otomatis orbitalnya adalah sp3. Cara ngafalnya gimana? sp3 ini ada 1s dan 3p. Kalau aku gini ya ngafalnya 1s dan 3p. Berarti ini buat adalah yang PI plus PB itu 4 kayak gitu. Nanti ada orbital sp2 misalnya sp2. Nah, sp2 itu adalah orbital untuk yang PI plus PB-nya. PI plus PEB-nya itu adalah apa namanya? PI plus PEB-nya itu 3. Kayak gitu. Jadi menentukan orbital itu gimana ya? Sebenarnya itu enggak hafalan. Jadi kalau kalian tahu jumlah PI plus PEB, kalian bisa menentukan orbitalnya. Tapi nanti ada pengecualian kalau misal udah angka 5, PI plus kasih guys, lupa. Oh, kalau misal ada di angka 5 itu tuh nanti kalian jangan nulis SP4 ya guys. Kalian tulis SP3D. Ini adalah buat yang angka 5. Terus kalau angka 6 nanti SP3D2 gitu aja. Itu buat orbital ya guys. Soalnya kalau aku dulu itu sering banget nemuin soal-soal orbital di soal matematika TPK. Terus lanjut ke 9. 9 ini tuh juga agak susah yo. Kan ini kan ada BR, dikatakan dengan atom F. Ini singkatnya, BR itu adalah golongan 7. Kenapa? Kita akan integrasikan ya. 2, 8, 18, 7. Kalau ditambah jadi 35. Oke, kenapa kok kayak gini? Karena yo, tadi kulit pertama adalah maksimal 2, kulit kedua maksimal 8, kulit ketiga maksimal 18, ini sisanya. Kayak gitu. Berakhirlah di angka 7, dia golongan 7. Berarti dia apa namanya? Berarti dia punya 7 elektron di luarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dikelilingi 3F. F di sini, F itu juga golongan 7 yo. Nanti kan integrasinya 2 dan 7 gitu. F. Nah, F-nya tuh ada yang di sini, ada yang di sini. F di sini dia tuh berikatan kovalen koordinasi. Jadi B-nya tuh beriin ke F, tapi F-nya tuh enggak ngasih ke B, ke BR-nya. Seperti itu. Nah. Oh, oke. Nah, kan di sini kan kita dapat nih ada 1, 2, 3 PI dan 1, 2 PEB. 2 PEB plus 3 PI itu adalah bentuk T. Kenapa bentuk T? Itu sudah bawaannya. Nanti kalian bisa lihat sendiri kalau di tabelnya itu 2 PI plus 3 PEB itu 2 PEB plus 3 PI itu adalah bentuk T. Soalnya kan ini 2 ini itu mendorong yang 3 ini. Pokoknya nanti hasilnya itu kayak gini, guys. Nah, kayak gini. Ini BR-nya, ini F. F-nya itu yang sini. Kayak gitu. Nah, terus orbital gimana? Orbitalnya itu kan ini kan di angka 5 ya, di angka 5. Berarti kayak tadi kalau di angka 5 itu SP3D. Jangan sampai kalian nilai yang SP4 itu. Itu enggak ada. Orbital SP4 itu enggak ada. Kayak gitu, guys. Oke, tadi nyoba nomor 6 sama 7 di saya hapus dulu, guys. Maaf. Oke, silakan DSS. Terus ini
sepertinya waktunya molor. Tapi kalau ada yang mau tanya, silahkan. Kalau udah nggak ada, nggak apa-apa. Oke, sama-sama. Mungkin udah nggak ada yang mau tanya nih. Oke, mantep banget. Terima kasih kepada Kak Esa dan Kak Adiba yang sudah memberi penjelasan kepada adik-adik dengan sangat luar biasa. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 18:10, maka langsung saja kita beranjak ke susunan acara yang selanjutnya. Sebelum kita menutup, mungkin kita bisa ini ya, sesi dokumentasi sebentar buat teman-teman yang menghendaki buat on cam, dipersilahkan untuk on cam. Oke. Apakah ada yang mau on cam? Kalau enggak, kita ini foto bertiga aja nih. Oke, mungkin adik-adiknya sedang malu ya, kakak-kakak. Jadi langsung aja kita foto bertiga. Aku bantu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Ke-mute, Nyala. Ke-mute. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Esa dan Kak Adiba yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu bersama adik-adik di sini, nemanin belajar bareng. Karena tadi kita buka dengan berdoa, alangkah lebih baiknya juga kalau kita tutup dengan berdoa. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah meluangkan waktunya. Semua doa terbaik dan harapan baik dari aku, dari Kak Adiba, Kak Esa buat adik-adik. Semoga apa yang menjadi harapan baik kalian pada hari ini bisa berubah menjadi kabar baik pada suatu hari nanti. Amin. Sekian dari aku. Apabila ada salah kata selama menemani adik-adik dalam sesi belajar pada petang kali ini, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih ya, guys. Maaf kalau molor, guys. Semoga sukses UTBK-nya. Jar di stop record.